Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dikenal sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Sumatera, sekaligus menjadi rumah sakit pengampu regional. Rumah sakit ini memiliki layanan unggulan di bidang onkologi dan kardiologi. Dilengkapi banyak peralatan medis canggih, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik di wilayah Sumatera. Reputasi ini tidak terlepas dari sejarah panjang yang mengiringi perjalanan berdirinya Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Rumah Sakit Muhammad Hussein awalnya direncanakan dibangun di Jalan Kilometer 6 menuju Bandara Talang Betutu, tetapi lokasi tersebut dinilai kurang memadai. Pada tahun 1955, sebuah surat kuasa diterbitkan menetapkan lahan seluas 24 hektar sebagai lokasi baru. Lahan ini dihibahkan oleh warga Tionghoa yang mencakup pemukiman, sekolah, dan pemakaman yang kemudian direlokasi. Di atas tanah tersebut, rumah sakit akhirnya berdiri. Rumah sakit awalnya bernama Rumah Sakit Soekarno dan mulai beroperasi pada 3 Januari tahun 1957 dengan layanan terbatas. Pada bulan November tahun 1957, layanan rawat inap dengan 78 tempat tidur ditambahkan. Departemen Penyakit Dalam dirintis oleh Dr. Tan Chuan Han mulai beroperasi di bangunan sederhana dari kayu, menandai awal perkembangan rumah sakit ini. Melanjutkan tongkat estafet Dr. Muhammad Hussein bukan hal mudah, namun Dr. Wani berhasil melakukannya dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pengetahuan. Upaya ini berlanjut hingga Rumah Sakit Muhammad Hussein menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 1966. Semangat itu semakin kuat dengan berdirinya Departemen Gigi dan Mulut pada tahun 1962 di Jalan Merdeka nomor 10A Palembang. Dalam 8 tahun, Dr. Wani berhasil mewariskan semangat dan visi besar bagi generasi berikutnya. Meski tidak mudah, Dr. Irsan tetap berkomitmen melanjutkan semangat Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dalam melayani masyarakat. Baginya, visi rumah sakit harus terus berkembang. Pada tahun 1972, beliau berhasil membawa Rumah Sakit Muhammad Hussein menjadi rumah sakit pendidikan tipe B dan mendirikan Departemen Neurologi yang dipelopori oleh almarhum Dr. Spesialis Saraf Margono. Di akhir masa baktinya, Dr. Irsan juga meresmikan Pavilion Askes yang kini dikenal sebagai Pavilion Musi yang memberikan kontribusi penting bagi pelayanan di tingkat provinsi. Dr. Seno menjadi sosok andal yang menjawab tantangan pelayanan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Pada tahun 1980, rumah sakit ini diresmikan sebagai Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya. Dan pada tanggal 8 April di tahun yang sama, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Rumah Sakit Muhammad Hussein didirikan oleh Dokter Spesialis Anestesi Haji Muswarjab. Kebutuhan akan dokter spesialis saat itu sangat tinggi, dan Dr. Seno hadir memenuhi tuntutan ini. Selain itu, beliau memperkenalkan layanan Cobalt untuk analisis kesehatan berbasis logam yang memungkinkan deteksi penyakit dalam dan analisis organ yang lebih kompleks. Kemandirian mungkin menakutkan bagi banyak rumah sakit, tapi tidak bagi Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Pada tahun 1993, di bawah kepemimpinan Dr. Sulaiman, Rumah Sakit Muhammad Hussein mengambil langkah berani menjadi rumah sakit swadana, sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 10 Desember 1993. Meski ada tantangan saat perubahan struktur dan tata kelola, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang berhasil memenuhi komitmen pelayanannya hingga kini, meskipun dalam status swadana. Pada tanggal 4 Oktober 1997, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang.
Langkah ini dirancang matang oleh Dr. Johan untuk mengukuhkan jati diri pelayanan rumah sakit. Pada tahun 2000, Rumah Sakit Muhammad Hussein ditetapkan sebagai rumah sakit perusahaan jawatan, menandai capaian penting yang memenuhi berbagai standar layanan. Era modern membawa tantangan globalisasi bagi banyak layanan kesehatan. Namun, Dr. Ratna berhasil menghadapinya. Menyusul pergeseran tren dan dinamika pasar, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang melakukan perubahan struktur organisasi. Dr. Ratna juga menyadari pentingnya menangani permasalahan kesehatan yang semakin kompleks. Untuk meningkatkan layanan pembedahan, dibangun gedung instalasi bedah sentral pada tahun 2003. Di akhir masa jabatannya, ia juga meresmikan gedung geraha spesialis, memastikan kelanjutan perkembangan Rumah Sakit Muhammad Hussein. Beliau juga menginisiasi layanan VIP jantung dan meresmikan pavilion Cindo pada tahun yang sama. Kolaborasi menjadi kunci bagi Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dalam menjangkau masyarakat yang paling rentan. Pada tahun 2005 di bawah pengabdian Dr. Basir, Rumah Sakit Muhammad Hussein ditetapkan sebagai Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, yang artinya Rumah Sakit Muhammad Hussein menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pada tahun 2006, Dr. Basir mulai mengoperasikan gedung instalasi bedah sentral yang melayani berbagai jenis operasi elektif, seperti bedah ortopedi, onkologi, saraf, dan lain sebagainya. Meskipun masa baktinya singkat, Dr. Bayu meninggalkan jejak yang mendalam. Di bawah kepemimpinannya, gedung instalasi gawat darurat Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang berhasil dibangun pada tahun 2008. Instalasi ini beroperasi 24 jam dengan tenaga ahli profesional dan peralatan modern, menangani berbagai kasus emergensi, termasuk medis, bedah, resusitasi, kebidanan, serta spesialisasi lainnya. Selain itu, pada tanggal 20 November 2009, instalasi Brain Heart Center diresmikan oleh Dr. Endang Rahayu Sedianingsih yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Instalasi ini menjadi pusat layanan jantung dan saraf. Dr. Haji Yanuar memimpin sejumlah inovasi yang memperkuat layanan rumah sakit. Beliau mengembangkan gedung gizi modern yang kemudian menjadi rujukan bagi rumah sakit lain. Beliau juga memprakarsai pembangunan gedung laundry pada tahun 2011. Pencapaian monumental di masa jabatannya adalah operasi pemisahan kembar siam pada tanggal 6 Juli 2013 yang berhasil dilakukan dalam 17 jam oleh 56 dokter ahli. Di akhir masa jabatannya, pada tanggal 17 Oktober 2014, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional, mengukuhkan perannya dalam sistem kesehatan nasional. Dr. Syahril memimpin pembangunan gedung geraha eksekutif pada tahun 2015. Salah satu pencapaian monumental adalah operasi transplantasi ginjal pertama pada tanggal 7 Januari 2016, di mana pasien Reskiana menerima ginjal dari ibunya Maimunah. Operasi ini melibatkan 24 dokter dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Muhammad Hussein, menandai terobosan penting dalam pelayanan medis di Sumatera. Pada tanggal 9 Mei tahun 2018, Dr. Syahril memperkenalkan layanan geriatri yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan Nina Muluk dengan fasilitas 28 tempat tidur untuk pasien berusia di atas 60 tahun. Inisiatif ini kemudian menjadi model percontohan dan acuan bagi rumah sakit lain yang ingin menghadirkan layanan serupa. Selain itu, beliau juga memimpin pembangunan kolam retensi pada tahun 2019 untuk pengendalian banjir, penting untuk perlindungan dan evakuasi yang tepat waktu. Dr. Bambang menghadapi masa sulit selama pandemi COVID-19, tetapi berhasil menjaga keberlangsungan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dan menyelesaikan pembangunan gedung geraha eksekutif. Pelayanan rawat inap di gedung tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru
pada bulan September 2021. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, Rumah Sakit Muhammad Hussein mempertahankan kualitas pelayanannya selama pandemi 2020-2021. Meskipun mengalami lonjakan kasus, Rumah Sakit Muhammad Hussein mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk penanganan pasien COVID-19 tanpa mengabaikan pelayanan kesehatan lainnya. Rumah sakit meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 dan merekrut tenaga medis tambahan. Rumah Sakit Muhammad Hussein juga menerapkan protokol kesehatan ketat dan mengembangkan layanan telemedicine, memungkinkan pasien mengakses layanan kesehatan dari jarak jauh. Di tengah pandemi COVID-19, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang tetap kokoh di bawah kepemimpinan Dr. Khalimah yang menghadapi krisis kesehatan terbesar abad ini dengan dedikasi tinggi. Beliau berhasil memimpin rumah sakit dalam menghadapi tantangan pandemi serta melakukan terobosan penting untuk pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan. Pandemi memaksa Rumah Sakit Muhammad Hussein untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Di bawah kepemimpinan Dr. Khalimah, gedung geraha eksekutif dioptimalkan untuk memberikan layanan terbaik bagi pasien eksekutif. Tidak hanya fokus pada pandemi, Dr. Khalimah juga menginisiasi berbagai inovasi kesehatan. Pada tahun 2023, klinik nyeri terpadu dan klinik medical check-up stroke diresmikan untuk memberikan pelayanan penting bagi pasien dengan kondisi kronis. Penambahan ruang operasi di gedung geraha juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penanganan bedah. Klinik estetika Deviers diluncurkan pada tahun yang sama, menambah dimensi baru dalam pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang telah sukses melaksanakan 8 operasi transplantasi ginjal di bawah pengawasan pusat. Namun kini, rumah sakit telah resmi mendapatkan izin dari Komite Transplantasi Nasional untuk melaksanakan operasi transplantasi ginjal secara mandiri, menandai langkah maju dalam pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Muhammad Hussein kini dilengkapi dengan sistem operasi OK Hybrid. Teknologi ini mempermudah proses operasi dan memungkinkan tindakan diagnostik atau evaluasi pasca operasi untuk dilakukan langsung di ruang yang sama tanpa perlu berpindah lokasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pasien. Rumah Sakit Muhammad Hussein kini dilengkapi dengan teknologi radioterapi Linac yang dirancang untuk memberikan terapi radiasi presisi tinggi dalam pengobatan kanker. Fasilitas ini memungkinkan perawatan yang lebih efektif dan minim resiko sehingga memberikan harapan baru bagi pasien kanker. Selain itu ditawarkan juga layanan brachytherapy. Layanan ini adalah metode pengobatan kanker dengan menempatkan sumber radiasi langsung di area tumor. Teknik ini memungkinkan pengobatan yang lebih terarah, efektif, dan meminimalkan dampak pada jaringan sehat di sekitarnya. Bagian ortopedi Rumah Sakit Muhammad Hussein juga kini menawarkan prosedur pemanjangan kaki atau limb lengthening. Prosedur ini dilakukan oleh Dr. Rido, spesialis ortopedi, menggunakan teknik modern untuk membantu pasien dengan gangguan panjang tungkai atau kebutuhan rekonstruksi, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas pasien. Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang juga melanjutkan pengembangan infrastruktur dengan groundbreaking pembangunan gedung rawat inap KRIS dan gedung onkologi terpadu pada tahun 2024. Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih jauh dari standar, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang mendirikan Women and Children Crisis Center pada bulan Agustus tahun 2024 sebagai bagian dari upaya memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi korban. Hingga hari ini, sejumlah inovasi terus dipupuk untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan membuka ruang belajar bagi generasi baru. Oleh karena itu, warisan kepemimpinan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang menjadi sangatlah penting dan signifikan untuk diteruskan.